Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial All of Us Are Dead episode 7. Serial terbaru yang berkisah tentang merebaknya wabah virus zombie pada sebuah SMA. Para murid yang terperangkap pun harus berjuang untuk kabur jika tak mau terinfeksi dan berubah menjadi buas. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang militer bernama Jae-jun yang sedang menerima telepon dari ibunya. Di dalam telepon tersebut, ibunya menanyakan kepadanya, kapankah ia akan pulang. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa ia melihat di televisi bahwa semua tentara akan pergi ke kota Hyosan. Jae-jun mengatakan bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana, ia hanya akan bermain bola. Militer tersebut juga mengatakan kepada ibunya bahwa pekan depan ia akan dibebas tugaskan dan akan segera menemui ibunya. Namun Jae-jun berbohong kepada ibunya, ia ikut serta dalam tugas evakuasi di kota Hyosan. Scene lalu memperlihatkan para militer mendatangi pusat perbelanjaan di kota dengan misi menyelamatkan korban yang berada di tempat tersebut. Namun sial bagi Jae-jun, ia tergigit oleh zombie dan ia pun lalu berubah. Ia lalu dibawa ke tempat karantina untuk diperiksa dan diteliti oleh pihak militer. Scene memperlihatkan ayah Onjo yang berhasil selamat sampai ke sisi laut dan ia lalu terus melanjutkan misinya untuk mencari putrinya. Scene lalu berpindah ke ruang musik. Onjo memberikan video recorder kepada Lisu dan Namra untuk meninggalkan pesan apa yang akan mereka sampaikan. Ia juga mengatakan kepada mereka bahwa ia mempercayainya dan menyuruh untuk melepas ikatannya. Namra lalu mengatakan kepada Lisu mengapa ia mengikat tangannya. Lalu Lisu mengatakan bahwa yang lainnya ketakutan, sementara aku tidak. Namra lalu menceritakan mengapa ia akan menggigitnya. Ia mengatakan bahwa rasanya seperti mimpi ketika ia mencium aroma dari tubuh Lisu. Ia berkata bahwa yang ada di kepalanya hanya ingin menggigit dan memakannya. Sampai ia mendengar Lisu menyebut namanya. Namra mengatakan bahwa itu pertama kali ia mendengar Lisu memanggil namanya, karena selama ini ia memanggilnya dengan sebutan ketua kelas. Lisu mengatakan bahwa ia takut ketahuan kalau ia memanggil namanya. Ia takut ketahuan bahwa Lisu menyukai Namra. Mendengar hal itu, Namra lalu merekam yang ingin ia katakan. Ia berkata bahwa, Lisu, aku juga menyukaimu. Namra sangat senang bahwa ia akhirnya mengetahui hal tersebut sebelum ia mati. Scene lalu berpindah memperlihatkan Enji yang berjalan di lorong. Tiba-tiba ia mendengar suara ikan di akuarium dan suara sebuah teko di sebuah ruangan. Ia lalu masuk ke ruangan itu dengan merusak pintu ruangan tersebut. Ia lalu melihat ikan yang berada di akuarium dan memeriksa di balik tirai ruangan. Ternyata di balik tirai ada guru Yongnam yang bersembunyi. Guru Yongnam mengatakan apakah engkau baik-baik saja? Anji lalu mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan sangat lapar. Ia lalu mengambil ikan yang berada di akuarium dan lalu memakannya hidup-hidup. Guru Yongnam yang melihat kejadian tersebut lalu mendatanginya dan mengatakan bahwa kau tidak baik-baik saja. Ia lalu memukul kepala Enji dengan teko yang ia bawa. Enji lalu mengatakan Guru Yongnam dahulu pernah berkata bahwa Enji memang pantas untuk dibuli. Ia tidak membelanya ketika ia dibuli dahulu. Enji lalu menyerang Guru Yongnam, menggigit dan memakan tubuhnya. Kejadian tersebut pun terdengar oleh Namra. Setelah mereka bertiga tergigit oleh zombie, mereka memiliki pendengaran yang kuat melebihi manusia biasa. Namra mengatakan bahwa ia mendengar suara orang yang muntah. Yang di sisi lain, orang yang muntah tersebut adalah Enji yang habis memakan Guru Yongnam. Ia lalu mengatakan kepada yang lain bahwa apakah mereka tidak mendengar? Para siswa tidak mendengar apa-apa. Namra lalu melihat ke arah para siswa dan ia bisa mendengar suara detakan, napas, bahkan suara perut yang orang biasa tidak bisa mendengarnya. Namra lalu mengatakan bahwa kita harus pergi dari sini. Ruangan ini terasa aneh. Namun Chongsan mengatakan bahwa kita tidak bisa pergi begitu saja karena para zombie berada di luar. Onjo lalu memiliki sebuah ide untuk kita keluar dari ruangan ini dan setelah itu kita bisa pergi ke atap gedung. Scene lalu berpindah kepada Guinam. Ia juga bisa mendengar lebih kuat dari biasanya. Ia mendengar bahwa ada seseorang yang selamat. Ternyata orang tersebut adalah Myung-hwan. Guinam lalu mendatanginya. Lalu Myung-hwan menyuruhnya untuk ikut bersembunyi bersamanya. Ia mengatakan kepada Guinam, apakah kau baik-baik saja? Dan kemanakah saja kau selama ini? Ia lalu menyuruh Guinam untuk berlari ke arah mobil untuk memancing zombie, sehingga Myung-hwan bisa melarikan diri ke kantin. Namun Guinam tidak mau melakukannya.
Ia mengatakan bahwa ia bukanlah lagi pecundang yang menjadi bawahan Myung-hwan. Myung-hwan lalu menamparnya dan mengatakan bahwa engkau harus sadar. Akhirnya Guinam pun menuruti apa yang Myung-hwan suruh. Namun bukannya berlari ke arah mobil, Guinam malah menarik Myung-hwan dan memelintirkan tangannya. Myung-hwan pun kesakitan dan ia menahan teriakannya agar zombie tidak datang. Guinam mengatakan kepada Myung-hwan untuk mengatakan, "Selamatkanlah aku." Namun saat Myung-hwan mengatakannya, Guinam lalu mematahkan tangannya dan Myung-hwan pun berteriak sehingga para zombie berdatangan dan menggigitnya. Kembali ke ruangan musik, Onjo sedang mengatakan rencananya kepada para siswa. Ia mengatakan bahwa kita harus membuat barikade dengan cara menumpuk meja-meja dan membuat suara yang keras dengan alat musik yang berada di ruangan ini. Setelah itu kita bisa pergi dari pintu yang lain. Mendengar rencananya itu, Daesu mengatakan bahwa nilainya di kelas sangatlah jelek, namun mengapa ia begitu pintar. Para siswa pun lalu menjalankan rencana tersebut. Lalu Onjo mendatangi Lisu dan Namra untuk melepaskan ikatan mereka. Namun Lisu menolak. Onjo lalu mengatakan kepadanya bahwa kebencian itu menular, begitupun dengan kepercayaan. Akhirnya ikatan mereka dilepaskan oleh Onjo. Dan Namra mengatakan kepada Onjo bahwa yang seharusnya menjadi ketua kelas adalah dirinya. Mereka pun lalu membantu para siswa yang lain untuk menjalankan rencana Onjo. Sementara itu, ayah Onjo yang sampai di sebuah kantor polisi yang dimana sudah kosong karena semua terkena wabah. Ia lalu berusaha membuka sebuah pintu untuk masuk ke dalam ruangan. Namun saat ia membuka pintu, ia mengeluarkan suara yang cukup keras sehingga para zombie mendatanginya. Ia lalu masuk ke ruangan penyimpanan senjata dan mengambil senjata yang berada di ruangan tersebut. Ia lalu keluar menyelamatkan diri melalui jendela kantor itu dan melanjutkan untuk pergi ke sekolah Hyosan. Scene lalu kembali ke ruang musik. Terlihat para siswa yang bekerja sama untuk menjalankan rencana Onjo dengan menumpuk semua meja dan kursi dan mengumpulkan semua alat musik yang berada di ruangan tersebut. Scene lalu berpindah ke ruang latihan panah. Meijin dan kawan-kawan akan bersiap untuk keluar dari ruang pelatihan. Jonsung yang mengalami luka di perutnya terpaksa dibawa oleh Mijin dan Minjae menggunakan tandu yang mereka buat. Mereka pun lalu keluar dari ruangan pelatihan. Saat sampai di depan pintu, tandu yang mengangkat Jonsung pun patah dan tidak lagi bisa mengangkatnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke ruang latihan dan membatalkan rencananya untuk keluar. Jonsung mengatakan, "Kalian harus pergi tanpa harus memikirkanku." Hari lalu mengatakan kepada Minjae, "Kita harus membuat tandu yang lebih kuat kali ini." Jonsung lalu mengatakan kepada Mijin bahwa ia benar-benar kesakitan. Lalu Mijin mengatakan kepadanya bahwa aku juga mengetahui bahwa dirimu kesakitan, namun bukan berarti bisa terus memaklumi tingkah lakumu. Scene lalu berpindah di mana diperlihatkan detektif Jae-il dan rekannya yang bersiap-siap untuk kembali keluar dari restoran Chongsan. Rekannya mengatakan bahwa lebih baik meninggalkan anak-anak tersebut dan biar tentara yang menyelamatkan mereka. Namun detektif Jae-il bersikeras untuk membawa mereka. Mereka berempat pun pergi menggunakan motor dan terus berjalan menghindari para zombie. Sampai mereka berjalan di sebuah persimpangan dan menemukan vlogger yang meminta tolong kepada mereka, yang dimana ia berhasil selamat dan berada di atap rumah. Detektif Jae-il lalu menolong vlogger tersebut dan menitipkan bayi kepada rekannya. Namun saat detektif Jae-il menolong vlogger tersebut, para zombie mulai berdatangan dan rekannya pun meninggalkan detektif Jae-il. Kembali ke ruangan musik, para siswa akhirnya telah selesai menumpuk meja untuk menahan para zombie yang akan datang ke ruangan tersebut. Mereka lalu bersembunyi di balik tumpukan meja itu. Namun Chongsan tidak masuk ke balik meja. Ia mengatakan bahwa harus ada orang yang membukakan pintu agar para zombie bisa masuk ke ruangan tersebut. Lalu Lisu mengatakan kepada Chongsan, "Kita akan membukakan pintu bersama." Lisu menanyakan kepada Chongsan, mengapa Guina mencarinya. Chongsan mengatakan bahwa ia telah membunuh kepala sekolah dan Chongsan berniat akan melaporkannya. Lisu pun mengatakan kepada Chongsan bahwa Guinam sudah mati. Ia terjatuh dari gedung dan ia mengatakan bahwa ia menyukai Namra. Lalu ia menyuruh Chongsan untuk menjaga Onjo dan memperlakukannya dengan baik. Lisu lalu menyuruh Chongsan untuk lebih dulu masuk ke balik meja dan ia pun lalu membuka pintu. Para zombie pun masuk karena suara yang para siswa buat. Namun suara yang dihasilkan belum cukup keras dan belum mengundang semua zombie untuk masuk. Onjo lalu menyuruh Daesu untuk berteriak sekeras-kerasnya yang membuat para zombie masuk. Para siswa pun lalu memukulkan alat-alat musik yang berada di ruangan itu dan terus mengundang para zombie berdatangan. Sementara para siswa yang lain menahan para zombie untuk bisa melewati tumpukan meja.
Di sisi lain, Guinam juga mendengar suara tersebut dan mendatangi mereka. Shin lalu berpindah ke tempat karantina. Di scene tersebut memperlihatkan para militer yang akan memeriksa dan meneliti Sersan Jae-jun untuk menemukan vaksin agar wabah tersebut bisa diselesaikan. Ia lalu mengatakan kepada bawahannya untuk menghubungi ibunya, meminta izin untuk memeriksa anaknya. Lalu saat mereka keluar ruangan, ada petugas militer yang melaporkan bahwa ada anggota dewan yang menunggu tes pemeriksaan. Dia adalah ketua dewan dari Komite Pertahanan Nasional. Komandan Senmu lalu mendatangi ketua dewan Park Eun-hye. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia harus mengikuti aturan dan tidak akan ada perlakuan khusus walaupun engkau adalah ketua dewan. Ketua dewan mengatakan bahwa ia akan mengikuti aturan, namun ia hanya meminta satu hal kepadanya, untuk mengirimkan satu helikopter ke sekolah Hyosan. Karena ada seorang pemadam kebakaran yang pergi ke sana. Komandan Senmu lalu tak menghiraukannya dan pergi dari ruangan tersebut. Sesampainya di ruangan, Komandan Senmu mengatakan berapa siswa yang berhasil kita selamatkan kepada bawahannya. Bawahannya lalu mengatakan bahwa sejauh ini belum ada siswa sekolah yang berhasil mereka selamatkan. Ia lalu memerintahkan untuk mengirim sebuah helikopter ke sekolah Hyosan untuk memeriksa apakah ada yang selamat di sana. Shin kembali ke ruangan musik. Woo Jin melihat ke lorong sekolah bahwa para zombie sudah tidak ada dan kita bisa pergi dari ruangan kelas. Mereka pun lalu pergi satu persatu keluar dari ruangan tersebut. Mereka lalu berlari menuju atap gedung dan begitu pun dengan Guinam dan juga para zombie yang juga mengejar para siswa yang berlari ke atap gedung. Sementara itu helikopter penyelamat sampai di sekolah Hyosan. Choso yang berada di atap gedung melihat helikopter tersebut dan ia mendengar ada yang menggedor pintu yang menuju atap. Ternyata itu adalah para siswa yang berhasil ke ruangan atap gedung sekolah namun terkunci. Mereka terus berusaha membuka pintu tersebut, namun sial pintu itu tidak terbuka. Akhirnya mereka terperangkap di tangga menuju atap gedung, sementara Chongsan dan Lisu bersiap-siap untuk menghalau zombie yang mendatangi mereka. Choso yang berada di balik pintu, ia berniat untuk membukakan pintu tersebut. Namun ia teringat dengan perkataan Enji yang menginginkan semua siswa untuk mati. Akhirnya ia pun membatalkan rencananya. Sampai regu penyelamat pun tiba di atap gedung tersebut dan menyelamatkannya. Saat para zombie datang, Chongsan dan Lisu mencoba menghalau mereka, sampai Namra menemukan sebuah kain terpal untuk menutupi para zombie tersebut, agar tidak bisa naik ke atap. Di sisi lain, Guinam pun sedang menuju ke arah mereka. Para siswa saling membantu menghalau para zombie tersebut, sampai akhirnya Lisu dan Chongsan terkejut melihat Guinam yang masih hidup sambil mengangkat seorang zombie bersamanya menuju ke arah mereka. Berakhir sudah episode 7 dari serial All of Us Are Dead ini. Ikuti terus bagaimana kelanjutan dari kisah para siswa SMA Hyosan yang berjuang untuk hidup. Tetap di channel Lelah Nonton.